kualitas daya. Kelompok 3, sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Sabit Taufikul Hakim. Di sini saya mewakili kelompok saya, kelompok 3 sesi 2, kelompok 3 sesi 1, praktikum pengukuran besaran elektrik. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama ada Muhammad Nopal Iksan dengan nomor NPM 247-002-111-060. Yang kedua ada Maudi Aurelia dengan nomor NPM 247-002-111-035. Dan yang terakhir ada Ananda Claudia Herdiana dengan nomor NPM 247-002-111-008. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu materi mengenai pengukuran kualitas daya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan praktikum mengenai pengukuran kualitas daya. Yang pertama, tentunya untuk menganalisis parameter-parameter kualitas daya listrik, yang dimana di dalamnya terdapat seperti tegangan, arus, frekuensi, faktor daya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, untuk mengidentifikasi jenis-jenis gangguan apa saja sih yang terdapat pada kualitas daya tersebut. Nah, terus yang ketiga, menggunakan power quality analysis untuk melakukan pengukuran secara akurat pada sistem tenaga listrik. Terus yang keempat, kita bisa mengevaluasi dampak dari gangguan kualitas daya terhadap performa peralatan listrik dan efisiensi sistem tenaga listrik. Nah, paling untuk tujuan praktikum pengukuran kualitas daya dicukupkan sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori mengenai kualitas daya listrik. Jadi kita itu membahas apa itu kualitas daya listrik. Jadi secara sederhana, kualitas daya listrik itu adalah kondisi listrik yang harus stabil agar si peralatan bisa bekerja dengan aman dan efisien. Nah, kalau kualitas dayanya buruk, peralatan bisa cepat panas, rusak, atau bahkan sering mati mendadak gitu. Nah, ada 3 parameter yang kita ukur di kualitas daya ini. Yang pertama, itu ada tegangan. Tegangan itu adalah dasar dorongan listrik itu sendiri. Jadi jika tegangannya naik atau turun dari standar, maka si lampu itu bisa berkedip. Atau saat motor tidak kuat berputar dan perangkat elektronik kita akan cepat rusak. Kemudian ada yang kedua yang diukur itu ada arus. Arus yang pertama itu adalah pengertian arus dulu, yaitu arus adalah jumlah listrik yang mengalir atau jumlah motor yang mengalir gitu. Nah, arus yang terlalu besar ini biasanya itu menandakan bahwa beban berlebih atau menandakan adanya beban berlebih atau adanya gangguan gitu. Nah, jadi arus yang tidak seimbang antar pasai itu juga dapat menyebabkan overheating ke peralatannya nanti. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi adalah kecepatan gelombang listrik, bisa berapa cepat gelombang itu mengalir gitu. Nah, di Indonesia sendiri standarnya itu adalah 50 Hz. Nah, jika frekuensinya tidak stabil, perangkat seperti motor, UPS, atau alat-alat elektronik yang sensitif itu bisa terganggu gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada THD atau Total Harmonic Distortion. Nah, THD ini adalah ukuran distorsi atau kotoran gitu disebutnya juga pada gelombang listrik gitu. Nah, THD yang tinggi itu dapat menyebabkan peralatan yang panas, ya kayak overheating itu peralatan cepat panas, kemudian konsumsi daya yang lebih besar, noise pada sistem, dan membuat MCB atau MCCB itu sering trip. Nah, jadi semakin kecil nilai THD itu maka semakin baik karena karena tidak ada gangguan di sistemnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peralatan dan panel Power Quality Analyzer atau PQA. Nah, PQA ini adalah alat untuk memeriksa kualitas listrik. Fungsi utamanya itu
membaca tegangan dan arus, mengecek frekuensi atau mengecek faktor daya, kemudian mengukur THD, beserta melihat ketidakseimbangan fasa, apakah fase ini seimbang atau tidak. Nah, dengan alat ini tuh kita bisa mengetahui apakah sistem listrik itu bekerja dengan normal atau mengalami gangguan. Kemudian ada beberapa komponen pada panel 3 fasa, yaitu ada indikator fasa R, S, dan T. Itu menunjukkan apakah masing-masing fasa dalam kondisi menyala atau tidak. Kemudian ada ampermeter. Ampermeter itu menampilkan besar arus pada setiap fasa. Kemudian ada voltmeter, mengukur besar tegangan antar fasa atau dari fasa ke netral. Kemudian ada MCCB. MCCB itu berfungsi untuk pemutus arus utama di panel untuk melindungi dari arus lebih atau dari yang memungkinkan. Kemudian ada CT atau current transformer. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengubah arus besar menjadi arus kecil agar aman dibaca oleh alat ukur, yaitu ampermeter dan voltmeter. Kemudian ada busbar. Busbar ini tuh batang penghantar utama untuk menyalurkan listrik ke beberapa jalur. Nah, ini yang nantinya untuk mengukur PCI-nya, alatnya nanti untuk dicatat ke situ. Kemudian ada MCB. MCB ini tuh untuk memproteksi beban kecil, memutus arus jika terjadi overload atau short. Kemudian bagaimana sih pemasangan alat ukur menggunakan PCI ini? Nah, jadi pemasangan alat ukurnya itu kita menggunakan klem arus. Klem arus itu dipasang pada kabel masing-masing fasa. Klem misalnya, klem 1 itu pada fasa R, klem 2 pada fasa S, klem 3 pada fasa T, dan klem ada ground, ada ke netral, jadi ada ke ground gitu. Jadi ada 5 klem. Kemudian arah panah pada klem itu harus mengikuti arah aliran arus. Misalnya arah arus dari atas ke bawah, maka panahnya juga harus dari atas ke bawah. Gitu. Kemudian ada pemasangan kabel tegangan. Jadi kabel tegangan dari PCI ini dipasang ke titik tertentu gitu. Misalnya yang merah itu ke R. Jadi kabel merah itu ke kabel R, kemudian yang kuning ke kabel S, biru ke kabel T, yang hitam ke netral, dan abu ke ground. Nah, tujuannya itu untuk membaca tegangan antar fasa dan fasa netral secara akurat. Seperti itu. Sekian. Dalam proses pemasangan dan pengukuran kualitas daya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan seluruh peralatan sudah terpasang dengan benar sesuai standar keselamatan, termasuk mengecekkan koneksi fasa, netral, dan grounding. Kedua, gunakan instrumen ukur yang terkalibrasi untuk memastikan akurasi data. Ketiga, pastikan kondisi beban stabil saat pengukuran agar hasil tidak terpengaruh fluktuasi sesaat. Selain itu, perhatikan faktor lingkungan seperti suhu dan interferensi elektromagnetik yang dapat mempengaruhi sensor. Terakhir, selalu ikuti prosedur kerja aman untuk menghindari risiko sengatan listrik dan menjaga kualitas hasil pengukuran. Berdasarkan data pengukuran, nilai tegangan pada ketiga fase terlihat stabil, kisaran 222 sampai 225 volt dengan variasi kecil antar waktu pengukuran. Harus juga menunjukkan perubahan yang tidak terlalu signifikan, di mana fase R dan S berada di sekitar 3,3 sampai 4 ampere, sedangkan fase T tetap stabil di 0,99 ampere. Perubahan kecil ini menunjukkan kondisi beban yang konsisten. Sementara itu, nilai THDV atau nilai THD tegangan berada pada kisaran 1,46% sampai 1,82% yang masih tergolong rendah dan menunjukkan kualitas tegangan yang baik. Namun, THD arus atau THDI terlihat cukup tinggi, berada pada kisaran 19% sampai 20% yang menandakan adanya komponen harmonisasi signifikan pada arus. THD yang tinggi pada arus dapat menunjukkan keberadaan beban yang non-linear dan berpotensi menimbulkan rugi daya, pemanasan peralatan, dan gangguan pada sistem. Secara keseluruhan, meskipun kualitas tegangan masih baik, tingginya THD perlu mendapat perhatian untuk menjaga keandalan dan efisiensi kualitas daya.
THD atau Total Harmonic Distortion terhadap waktu menunjukkan kondisi yang stabil pada THD tegangan, sedangkan THD arus terlihat stabil tetapi relatif tinggi. Secara keseluruhan, kualitas tegangan masih tergolong baik namun kualitas arus dipengaruhi oleh harmonisa yang cukup besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas daya sistem belum optimal dan berpotensi menimbulkan masalah keandalan secara efisiensi apabila dibiarkan terus menerus. Untuk kesimpulan dari laporan ini adalah secara keseluruhan, laporan menunjukkan bahwa kualitas daya dari sistem tegangan lebih baik, namun kualitas arus mendapatkan pengaruh harmonisa yang cukup besar sehingga dapat menurunkan efisiensi sistem dan menimbulkan kerugian apabila tidak dikendalikan. Untuk praktikum ini juga menegaskan pentingnya monitoring parameter dasar tegangan, arus, potensi, dan tekanan untuk memastikan keandalan dan stabilisasi sistem tegangan listrik. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih.